Sebagai seorang trader, kita harus menerima fakta bahwa kita sama sekali tidak bisa memastikan kemana harga akan bergerak. Kita benar-benar tidak bisa memastikan apakah harga akan menyentuh SL atau TP. Yang bisa kita lakukan adalah mengelola risiko dan menggunakan RR yang ideal, sehingga kita tetap survive dalam jangka panjang. Dan karena kita tidak bisa memastikan arah market, jadi yang bisa kita lakukan hanya menaikkan probability dengan strategi trading yang memiliki beberapa faktor pendukung, sehingga kita memiliki kemungkinan TP lebih besar daripada loss. Berikut ini adalah beberapa konsep yang bisa kita manfaatkan di market sebagai faktor pendukung untuk entry kita. Konsep pertama adalah tren. Pada market, pergerakan harga didominasi oleh bank besar atau institusi financial, dan porsi retail trader seperti kita hanyalah 6% di market, dan itu sudah termasuk trader legendaris seperti George Soros dan kawan-kawannya. Dan posisi broker di sini termasuk ke dalam retail trader yang 6%. Ini dikarenakan bank besar atau institusi financial langsung melakukan transaksi pada market likuiditas tanpa perantara broker dan tanpa menggunakan leverage. Sementara retail trader seperti kita tentunya memerlukan broker sebagai jembatan serta pendorong leverage dikarenakan modal kita yang terlalu kecil untuk masuk langsung ke liquidity provider. Dengan memahami posisi mini kita di market, akan sangat beresiko tinggi jika transaksi kita berlawanan dengan pemain besar. Untuk itu, kita perlu memahami konsep tren sebagai konfluen atau faktor pendukung kita yang pertama. Ada beberapa cara melihat tren, dan salah satu cara yang biasa saya gunakan adalah menggunakan indikator eksponential moving average periode 50, dan eksponential moving average periode 200, serta market structure. Pertanyaannya, kenapa EMA 50 dan EMA 200? Sebenarnya tidak ada aturan spesifik untuk menentukan tren. Namun, ini akan membuat cara entry kita lebih mekanikal dan baku, yang membuat kita lebih mudah untuk entry secara konsisten di market. Karena jika metode kalian tidak konsisten, maka hasil yang kalian dapatkan juga tidak akan konsisten dan malah mengalami bingung di market, dan berusaha menemukan settingan terbaik pada setiap kondisi market. Namun sebenarnya, tidak ada settingan atau strategi terbaik di market, yang ada adalah strategi dan settingan terbaik untuk diri kita sendiri. Makanya, kita tidak perlu heran jika beberapa trader yang berhasil di luar sana memiliki strategi serta cara pandang yang berbeda-beda. Setiap orang akan memiliki kriteria dan spesifikasi yang berbeda-beda, yang menurutnya nyaman, serta memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Jadi bagi saya pribadi, menggunakan EMA 50 dan EMA 200 dan struktur market seperti break of structure, sudah cukup untuk menentukan apakah hari ini saya akan menjadi buyer atau seller. Konsep kedua adalah harga murah dan harga mahal. Setelah kalian memiliki metode untuk menentukan tren, tentunya kalian perlu tahu di mana kalian akan melakukan aksi penjualan saat menjadi seller pada market downtrend, atau menjadi buyer pada market uptrend. Konsep ini diperlukan, karena jika kita entry hanya berdasarkan tren, bisa jadi kita membeli di harga terlalu mahal dan menjual di harga yang terlalu murah, sehingga risk dan reward kita kurang ideal, atau bahkan terjadi SL, hanya karena harga melakukan koreksi. Di semua bidang bisnis, baik itu online atau offline, keuntungan yang kita dapatkan adalah saat kita membeli di harga murah dan menjual di harga mahal. Konsep ini disebut supply dan demand. Oleh karena itu, sebagai trader, kita perlu memperhatikan zona supply dan demand. Zona supply adalah zona harga mahal yang diyakini akan membuat seller tertarik untuk berebut jual, dan demand adalah zona yang diyakini akan menarik buyer untuk berebut beli di harga murah. Ada beberapa jenis zona supply dan demand pada market, seperti zona support resistance. Kenapa zona support resistance bisa dikatakan zona supply and demand? Ini dikarenakan, zona support adalah zona harga termurah pada suatu periode. Dan seringkali, kita melihat harga kembali memantul naik dari zona support, menandakan zona ini mampu menarik minat buyer untuk berebut beli, dan ini sesuai dengan konsep supply demand, yaitu semakin murah harga, maka buyer akan semakin banyak dan seller semakin sedikit, sehingga seller akan kehabisan aset untuk dijual, dan memaksa seller lain untuk menaikkan harga. Sebaliknya, pada zona resistance, seringkali menarik minat seller untuk berebut jual, dikarenakan resistance adalah harga mahal pada suatu periode.
Sementara itu, pada harga mahal, biasanya minat buyer untuk membeli cukup sedikit, yang menyebabkan jumlah aset yang dijual oleh seller membludak, dan melebihi jumlah buyer yang berminat membeli pada harga ini, dan menyebabkan mau tidak mau, seller akan menurunkan harga demi mendapatkan buyer. Konsep ketiga adalah konfirmasi. Konfirmasi ini cukup diperlukan, dikarenakan setelah kita mengetahui tren, serta harga murah dan mahal, kita tidak tahu apakah buyer atau seller benar-benar kembali tertarik untuk masuk dari zona tersebut. Untuk itu kita memerlukan tambahan konfirmasi. Ada beberapa macam konfirmasi pada market, seperti price action, candlestick pattern, indikator, atau perubahan struktur market pada low time frame. Namun pada video ini saya akan mencontohkan satu pola sederhana seperti pattern engulfing. Pola seperti engulfing ini menunjukkan hentakan yang menandakan adanya momentum buyer atau seller yang mulai masuk pada market. Tentunya hentakan ini tidak mungkin dilakukan oleh retail trader seperti kita, namun terjadi dikarenakan adanya buyer atau seller besar yang masuk ke market. Pola momentum ini bisa menjadi confluence signal konfirmasi kita untuk melakukan entry pada market. Setelah memahami konsep tren sebagai rule penentu kita untuk menjadi buyer atau seller, serta memahami konsep supply demand harga murah dan mahal, serta momentum konfirmasi, kita akan menggabungkan ketiganya dan melihat bagaimana konsep ini saat diterapkan pada market. Ini adalah market Euro USD time frame H1. Konsep pertama adalah tren. Perhatikan, kita bisa melihat EMA 50 di atas EMA 200, maka market dalam kondisi uptrend, dan kita hanya akan fokus mencari harga murah atau di sini saya contohkan zona support. Kemudian, di sini juga terjadi major break of structure, yang mengkonfirmasi momentum uptrend ini. Kemudian konsep kedua, yaitu harga murah dan harga mahal. Perhatikan, di bawahnya kita bisa melihat area support yang menjadi awal mula pergerakan naik ini, dan menyebabkan harga break dari struktur ini. Jadi, zona support ini akan menjadi zona murah kita yang cukup kuat, yang kemungkinan besar akan menarik minat buyer untuk kembali berebut beli pada harga murah ini. Perhatikan, harga bergerak naik turun dan menciptakan minor structure di sini. Untuk mempermudah pengambilan keputusan, kita hanya akan menentukan titik tertinggi ini sebagai titik break of structure kita. Jadi selama harga tidak break di atas dari struktur ini, maka kita tidak perlu mencari zona support yang baru. Setelahnya, saat harga kembali ke zona support, di sini kita tidak tahu apakah buyer akan benar-benar kembali berebut beli dari zona ini atau tidak. Untuk itu, kita perlu mengaplikasikan konsep ketiga, yaitu konfirmasi. Untuk konfirmasi ini kalian bisa zoom ke low time frame, atau hanya menggunakan satu time frame. Dan saya juga akan mencontohkan keduanya, karena strateginya akan sedikit berbeda, namun saya harap kalian fokus pada konsepnya, agar teman-teman tidak bingung dengan strategi yang nantinya mungkin teman-teman akan pelajari. Perhatikan, setelah harga kembali ke zona support, harga menciptakan pola strong bullish engulfing, menandakan adanya buyer yang mulai berebut beli pada zona harga murah ini. Nah, sampai sini, ini adalah peluang yang bagus untuk entry posisi buy. Teman-teman bisa langsung entry buy di sini, atau lebih baik menunggu harga pullback, dan memasang buy limit pada kandel merah di sini, dan ditambah spread. Untuk spread pada broker dan akun akan berbeda-beda, jadi kalian perlu periksa spread pada broker kalian. Seperti contoh, pada akun broker yang saya gunakan ini, spread pada Euro USD cukup tipis yaitu di bawah 10 poin, atau pada broker 5 digit seperti ini, angka 10 diartikan 1 pips. Maka pada pair Euro USD ini spreadnya di bawah 1 pips, dan biasanya saya genapkan ke atas menjadi 1 pips. Dan jika ada teman-teman yang bertanya, broker yang saya gunakan ini adalah broker Exness jenis akun raw spread. Pada akun raw spread ini memang spreadnya sangat tipis, tetapi akan dikenakan komisi kurang lebih $7 per lot. Namun saya pribadi lebih suka komisi daripada spread yang terlalu lebar, karena spread yang lebar seringkali membuat transaksi kita terganggu. Dan karena ada beberapa komentar teman-teman yang mendapati ada broker palsu di luar sana, maka untuk informasi broker yang saya gunakan, sudah saya letakkan pada deskripsi di bawah untuk mempermudah teman-teman semua. Jadi, pada setup buy kita, buy limit ini akan ditambahkan spread 1 pips atau 10 poin. Untuk SL, akan berada beberapa pips di bawah swing low, atau dikurangi 50% ATR. Namun, jika teman-teman bingung dengan 50% ATR, teman-teman bisa langsung menggunakan nilai ATR, tanpa harus dikalkulasi ke 50%.
Jadi, stop loss buy adalah swing low dikurangi nilai ATR. Ini akan lebih sederhana, hanya saja akan membuat SL kita sedikit lebih lebar, dan sisi baiknya lagi adalah SL-nya lebih tidak gampang tersentuh, namun cuma perlu TP yang sedikit lebih jauh. Untuk melihat nilai ATR, kita arahkan mouse kita ke candle swing low ini, dan perhatikan angka yang muncul pada bagian kiri atas indikator ATR. Maka stop loss akan dikurangi nilai ini. Untuk target profit yang ideal sebaiknya lebih besar dari jarak resiko, atau minimal 1,5 kali dari resiko, atau 1:2 dan seterusnya. Namun pada setup ini, karena ini bukan momentum low time frame, jadi pada transaksi ini saya hanya akan menggunakan RR 1:2. Perhatikan, harga menyentuh buy limit kita dan menuju target profit kita. Selanjutnya untuk posisi sell. Di sini kita bisa melihat EMA 50 di bawah EMA 200, dan harga terjadi break di bawah mayor swing low ini. Maka konsep pertama yaitu trend, sudah terpenuhi. Selanjutnya konsep harga mahal untuk sell. Di atasnya kita bisa melihat zona resistance, yang menandakan adanya momentum seller besar yang tertarik masuk dan menciptakan pergerakan turun, dan terjadi break di bawah struktur ini. Maka zona resistance ini akan menjadi zona harga mahal yang mungkin akan menarik minat seller untuk kembali berebut jual pada zona ini. Sekarang perhatikan, di sini harga bergerak naik turun dan menciptakan minor structure. Namun kita abaikan, karena kita hanya akan kembali mencari zona resistance, jika harga break dari titik terendah di sini. Setelahnya harga kembali ke zona resistance, maka kita aplikasikan konsep ketiga, yaitu konfirmasi. Perhatikan, jika kalian ingin mendapatkan RR yang lebih jauh, atau agar TP kita mudah tercapai, maka sebaiknya melakukan konfirmasi pada low time frame, agar stop loss kita lebih sempit. Jadi mari kita zoom ke low time frame M5, karena pasangan H1 adalah M5. Perhatikan, pada M5, kita bisa melihat harga menciptakan pola strong bearish engulfing. Menandakan adanya hentakan seller yang mulai masuk dari zona resistance ini. Artinya konsep ketiga telah terpenuhi. Di sini, kalian bisa langsung entry posisi, atau lebih baik tunggu dan pasang sell limit pada candle hijau ini. Karena seringkali, setelah terjadi momentum, harga melakukan pullback, dan ini adalah kesempatan bagus untuk entry pada market, sehingga SL kita akan lebih sempit dan target profit kita akan lebih mudah dicapai. Jadi, kita akan pasang sell limit pada candle hijau ini. Untuk SL akan berada beberapa pips di atas swing high, atau swing high ditambah ATR dan ditambah spread. Jadi jika buy, maka limit order yang ditambah spread, dan jika sell, maka stop loss yang ditambah spread. Untuk target profit bebas, namun pada contoh ini saya akan menggunakan TP2R. Perhatikan, pada transaksi ini, kita bisa saja mentargetkan 5R dan sebagainya, karena kita melakukan konfirmasi pada low time frame, yang membuat stop loss kita lebih sempit, dan RR kita bisa lebih jauh. Jadi, saya harap teman-teman benar-benar memahami konsep dasar dari suatu strategi. Karena seperti yang sudah saya katakan tadi, strategi dari masing-masing trader bisa berbeda-beda, namun hampir semua strategi trading biasanya akan memiliki 3 konsep yang sama, yaitu trend, harga murah dan harga mahal, serta konfirmasi. Jadi, dengan kita memahami 3 konsep ini, saya harap teman-teman tidak kebingungan saat akan memilih atau mempelajari suatu metode. Teman-teman juga bisa mempelajari strategi trading yang menganut 3 konsep ini secara detail pada video kita sebelumnya, terutama bagi teman-teman yang baru pada channel ini. Saya rasa itu dulu untuk video kita kali ini, dan saya harap ini bisa bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa klik like, subscribe, serta nyalakan loncengnya, karena akan selalu ada materi terbaru, agar kita bisa terus berkembang, terutama dalam industri trading. Terima kasih telah menonton hingga akhir dan sampai jumpa pada video selanjutnya.